Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda siswa-siswi kelas 3 SDIT Mutiara Ilmu. SDIT Mutiara Ilmu lah baik. Nah, Ananda semua, jumpa lagi dengan Bu Solihah. Kita masih belajar subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yuk kita mulai belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sudah siap semuanya? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kami ridho Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ananda, sebelum kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, mari kita pahami dulu makna atau pengertian dari makhluk hidup. Nah, Ananda sudah ada yang tahu makhluk hidup itu apa ya? Jadi, makhluk hidup adalah jenis organisme yang bisa ditemui dengan mudah. Seperti ini contohnya, diri kita sendiri adalah manusia, kemudian ada juga hewan dan juga tanaman. Nah, paham ya jenis makhluk hidup? Contohnya ada diri kita sendiri adalah manusia. Kemudian ada hewan atau binatang. Nah, di sini contoh hewan atau binatangnya ada ayam dan kucing. Kemudian jenis makhluk hidup yang ketiga adalah tanaman atau pohon. Baik, selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Bernafas itu apa ya? Bernafas itu menghirup udara atau kita sebut sebagai oksigen, udara yang bersih. Nah, ternyata nih Ananda, setiap jenis makhluk hidup, di situ ada gambar manusia, kucing, ikan. Ternyata alat bernafasnya pun berbeda. Kalau kita manusia, alat bernafasnya adalah paru-paru. Sama dengan kucing ya, kucing juga alat bernafasnya paru-paru. Sedangkan ikan, alat bernafasnya disebut insang. Sedangkan alat pernafasan pada tumbuhan kita sebut stoma. Stoma ada di daun. Ada juga lentisel yang terletak pada batang tumbuhan, kemudian rambut akar yang ada pada akar tanaman atau tumbuhan. Oke, sekarang kita bandingkan nih, kira-kira sama tidak alat pernafasan antara manusia, kucing atau binatang, dan juga tanaman. Sama nggak ya? Mari kita isi tabel pada halaman 16 buku tematik. Ananda silakan tuliskan 4 nama hewan
Dan Ananda sebutkan nama alat bernafasnya atau alat pernafasannya. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan. Nah, Ananda semua, kita sebagai manusia jelas ya membutuhkan makanan untuk bisa bertahan hidup dan memiliki energi untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Begitupun dengan hewan atau binatang dan juga tanaman, mereka juga membutuhkan makanan. Hanya saja jenis makanan antara manusia, hewan, dan tumbuhan itu berbeda ya Ananda. Supaya lebih paham, mari tuliskan jenis makanan yang dimakan oleh beberapa makhluk hidup sesuai gambar dalam tabel di buku tematik halaman 4. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya dapat memiliki keturunan atau anak. Cara berkembang biak antara manusia, hewan, dan tanaman itu pun berbeda-beda. Manusia dan beberapa hewan berkembang biak dengan melahirkan. Kemudian ada juga hewan yang bertelur seperti ayam. Sedangkan kalau tanaman berkembang biak dengan tunas atau dengan biji. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran, tinggi, dan beratnya. Sekarang coba lihat foto diri Ananda saat masih bayi. Awalnya Ananda semua masih kecil, kemudian bertambah besar seusia anak balita, kemudian seusia anak PAUD, dan bertambah besar lagi. Sekarang lihatlah, Ananda sudah seusia anak sekolah dasar. Lihat pertumbuhan diri Ananda, tinggi dan berat badan Ananda pasti bertambah kan? Begitupun pada hewan juga berlaku pertumbuhan ini. Sebagai contoh, di sini ada gambar ayam. Pada awalnya, ayam masih berbentuk telur. Setelah dierami oleh induknya, maka telur akan menetas dan keluarlah anak ayam. Kemudian anak ayam yang kecil ini akan tumbuh semakin besar menjadi ayam muda. Pada akhirnya ayam itu bertambah besar menjadi ayam jago ataupun ayam betina dewasa. Demikian juga nih pada tumbuhan. Di sini contohnya adalah tumbuhan kacang hijau. Pada awalnya berupa biji kacang hijau yang kecil. Lalu muncul akar dan batang. Kemudian batang semakin tumbuh. Kemudian muncul daun kecil. Setelah itu batang mengalami pertumbuhan yang pesat, semakin tinggi, dan daunnya pun bertambah. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah bergerak. Makhluk hidup bergerak dengan berbagai cara. Burung, kumbang, kupu-kupu, dan lebah bergerak dengan cara terbang. Kita manusia dapat menggerakkan semuanya. Tangan, kaki, badan, kepala. Nah, sedangkan kalau hewan berkaki 4 nih, hewan berkaki 4 semisal kucing, kuda, mereka bergerak dengan cara berjalan. Kalau ular bergerak dengan cara melata. Buaya, cicak, dan iguana bergerak dengan cara merayap. Nah, Ananda, itu tadi 5 ciri-ciri makhluk hidup yang telah kita pelajari. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas.
Kemudian yang kedua, makhluk hidup memerlukan makanan. Yang ketiga, makhluk hidup berkembang biak. Kemudian yang keempat, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Yang terakhir, yang kelima, makhluk hidup bergerak. Sekarang ayo kita eksplorasi. Tuliskan bagaimana cara bergerak hewan-hewan pada tabel di buku tematik halaman 39 sampai dengan 40. Selamat mengerjakan ya Ananda. Alhamdulillah, kita telah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Semoga Ananda mengerti ya dan bertambah wawasan Ananda semua. Sampai jumpa pembelajaran hari ini. Sekian dari Bu Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.